Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru Hebat. Pada kesempatan ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 Kucing untuk Supervisi Akademik. Bersama saya Ayu Citra Ningrum, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Medan. Kali ini saya akan melanjutkan supervisi klinis pada tahap pasca observasi yang didampingi oleh pengajar praktik pada kegiatan pendampingan individu kelima tanggal 30 Mei 2023. Tujuan pembelajaran modul 2.3, CGP mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir kucing dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Selamat siang Pak Rahmat. Selamat siang, Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Ada waktu sebentar ya Pak Rahmat. Ya, ada Ibu. Mengenai hasil dari praobservasi kita yang kemarin itu, nah ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan. Nah, saya mau tanya dulu, kira-kira rencana pertemuan kita kali ini maunya dibahas seperti gimana ya Pak? Oke, Bu. Terima kasih nih sebelumnya Bu Ayu. Saya merasa terbantu. Ya, mulai dari praobservasi yang lalu Ibu sudah mendampingi saya. Dan kali ini kemarin juga sudah observasi kita, dan kali ini kepastiannya memang ya saya berharap memang kalau bisa kita ada ngobrol lagi seperti ini, ya ngobrol santai saja, tapi memang ada beberapa yang masih mengganjal sih di kepala saya, dan mungkin nanti bisa saya dapatkan dengan ngobrol atau bicara dengan Ibu. Seperti itu. Kira-kira tadi Pak Rahmat bilang kan ada sedikit yang mengganjal waktu observasi pembelajaran yang kemarin. Apa itu kira-kira ya Pak yang mengganjal? Sebetulnya saya ingin mengetahui, jujur saya ingin mengevaluasi diri dari kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan dari awal praobservasi dengan Bu Ayu, kemudian saya kan melakukan observasi dengan Bu Ayu juga di kelas. Saya rasa ada kekurangan banyak kekurangan yang ingin saya ketahui. Nah, saja kan saya butuh Bu Ayu sebagai coach saya di sini untuk bisa menggali itu dari saya. Mungkin begitu, Ibu. Nah, jadi kan Pak Rahmat dari yang kemarin yang observasi pembelajaran Pak Rahmat itu, nah kira-kira kekurangan apa itu yang Pak Rahmat rasakan? Ada memang beberapa yang saya rasakan ketika saya mengajar. Itu jujur yang pertama mungkin manajemen waktu. Saya merasa manajemen waktu yang bisa seperti dikejar-kejar waktu begitu. Dengan yang seharusnya pembelajaran itu kan membuat anak rileks, nyaman, santai. Tapi pada prakteknya seakan-akan saya kayaknya terkejar dengan waktu pada waktu itu. Kemudian ada satu lagi sih tentang manajemen di dalam kelas. Saya merasa pada waktu saya observasi, waktu saya mengajar itu saya merasa tidak bisa membagi diri saya untuk memfasilitasi seluruh murid saya yang ada di kelas. Itu mungkin kendala yang saya hadapi. Nah, jadi tadi Pak Rahmat mengatakan kekurangannya ada dua ya. Yang pertama itu manajemen waktu. Nah, ini Pak Rahmat jadi merasa seperti waktunya itu kurang ya. Jadi misalnya mengajarnya kejar-kejar gitu ya, sehingga anak-anak tidak merasa rileks. Nah, kira-kira apa yang membuat kekurangan jam ini Pak? Mungkin yang pertama yang saya rasakan ya Bu Ika, pada waktu saya mengajar itu ketika kita ingin memulai, kita membutuhkan waktu untuk mempersiapkan murid. Iya, mempersiapkan murid itu kan artinya murid harus benar-benar dalam keadaan siap untuk belajar, hadir sepenuhnya di dalam kelas, fokus untuk melakukan pembelajaran dengan kita.
Jadi menyiapkan itu saja mungkin sudah memakan waktu. Kemudian kita kan di sekolah kita ada budaya duduk hening, Iya. silent sitting itu. Nah kemudian eh, seperti biasa komitmen bersama, kebersihan, kerapian, kedisiplinan. Jadi sebelum sudah menjadi budaya sebelum kita belajar. Nah ingat komitmen bersama, kebersihan. Jadi anak-anak tuh memeriksa dulu lacinya, membersihkan dulu lingkungan mejanya, kemudian membuang sampahnya keluar. Poin yang kedua, disiplin, harus merapikan meja, pakaiannya dan lain sebagainya. Saya rasa itu juga memakan waktu. Sehingga inti dari pembelajaran yang ingin saya terapkan pada waktu itu sudah terpotong di situ. Sudah potong ya Pak ya. Saya rasa itu sih kekurangan saya dalam memanage waktu pada ketika saat itu. Ya, berarti banyak waktunya tadi dalam mempersiapkan murid ya, Iya, yaitu betul. untuk fokus sesuai dengan kebutuhan mereka, kemudian mempersiapkan nada duduk hening. Iya. Nah, kemudian apalagi memeriksa kelengkapan Iya, komitmen bersama anak-anak gitu. murid itu ya. Betul. Nah, kira-kira menurut Pak Rahmat ada nggak solusi untuk supaya tidak terjadi lagi ini kan menurut Pak Rahmat kan banyak nih waktu terbuang dalam mempersiapkan murid ini. Nah, kira-kira dengan yang kemarin saya juga sudah baca RPP dari Pak Rahmat kan ada durasi waktu. Nah, bagaimana solusinya gitu supaya tidak terjadi ini kelamaan dalam menyusun kesiapan anak-anak ini. Memang kalau saya pikir-pikir ya Bu Ayu, mungkin saya akan coba menseleksi sih. Apa maksudnya? Mungkin membuat skala prioritas ketika persepsi itu. Membuat skala prioritas dalam artian kata kalau saya ikuti seluruh budaya yang kita punya di sini kan memang itu memakan waktu. Iya. Mungkin saya akan memilih mana yang di saat itu benar-benar dibutuhkan murid. Mungkin kalau memang anak pada waktu itu saya lihat mungkin anak-anak sedang tidak tenang, Iya. mungkin kita akan coba duduk hening. Iya. Itu sebagai skala prioritas saya. Kalau melihat kelas sudah bersih dan anak hanya butuh ketenangan, ya kita tinggal buat duduk hening saja. Dan kalau memang keadaannya kelasnya kotor, mungkin saya akan lebih ke poin 1 dan 2 dalam komitmen bersama, sehingga ya bisa teratasi masalah yang saya hadapi. Hanya saja mungkin tinggal nanti itu tadi, terkadang kan kita guru ini melihat situasi itu memang harus kitanya dulu yang tenang. Kadang-kadang kita nggak akan bisa, itu juga mungkin yang menjadi masalah ketika kita merasa terburu-buru ataupun punya target nih harus tercapai, akhirnya pandangan kita tidak luas, jadi lebih sempit. Mungkin nanti saya coba begitu masuk saya harus menenangkan diri saya dulu, benar-benar melihat ini apa yang dibutuhkan siswa nih untuk persepsi ini, sehingga tidak memakan waktu di luar daripada yang sudah saya tentukan di RPP tadi. Saya rasa mungkin itu, mungkin itu yang bisa saya lakukan nanti. Bagus sekali Pak Rahmat. Nah, tadi Pak Rahmat bilang saya akan memilih mana yang menjadi kebutuhan pada saat hari itu ya. Jadi kalau seandainya hari itu murid itu tidak tenang atau ribut, nah mungkin yang poin yang paling urgent itu adalah kita melakukan duduk hening ya. Jadi yang lainnya tidak usah dulu, kayak kebersihan atau kelengkapan atribut nanti dulu lah ya. Nah, ya bagus sekali Pak Rahmat ini. Artinya kita pilih saja mana yang menjadi prioritas ya dengan kondisi pada saat itu pada anak murid. Nah, selanjutnya tadi ada poin yang kedua ya mengenai manajemen kelas. Nah, ini tadi manajemen kelas tadi sehingga Pak Rahmat tidak bisa memfasilitasi segala kebutuhan murid. Nah, ini kira-kira bagaimana solusinya Pak Rahmat? Memang pada waktu itu seperti yang Bu Ayu tahu juga,
di set pembelajaran saya itu kan saya pakai apa namanya, model pembelajaran kooperatif dengan model pembelajaran jigsaw pada waktu itu. Jadi memang bukan jigsaw, jigsaw, sehingga ada dia tim, ada namanya kelompok asal, ada namanya kelompok ahli, tim ahli. Jadi mungkin pada waktu itu yang saya rasakan pada waktu itu, ketika tim ahli berdiskusi, saya merasa jujur saja sedikit mengabaikan tim asal. Jadi kelompok-kelompok itu walaupun memang sudah saya bagi berdasarkan profil belajarnya, sudah saya bagi itu yang auditori yang ini, yang visual yang ini, yang kinestetik yang ini, dengan jenis tugasnya yang saya sesuaikan dengan profil belajar mereka. Tapi ketika tim inti ini berkumpul, berdiskusi, tentu yang paling aktif bertanya itu kan tim inti pada waktu itu, sehingga perhatian saya tertuju ke tim inti, sedangkan tim asal itu sedikit terabaikan sih. Memang kondisi kelas aman, terkendali, tetapi memang kayaknya pada waktu itu saya itu mungkin yang menjadi menjadi hal yang luput dari perhatian saya pada waktu itu. Tapi setelah saya kaji ulang, saya evaluasi lagi, mungkin seharusnya saya memang tidak boleh berfokus pada tim inti saja. Seharusnya saya juga harus memperhatikan kinerja daripada tim-tim asal ini. Artinya saya harus bisa memandirikan mereka, karena mereka sudah dipercaya sebagai tim inti. Seharusnya saya tidak boleh kecampur di situ. Itu yang saya sadari, dan saya harus berkontribusi aktif ke kelompok-kelompok yang lain agar mereka, walaupun perwakilan kelompoknya di depan ini sedang berdiskusi tentang yang mereka diskusikan, tapi mereka juga harus punya fokus belajarnya sendiri. Jadi tidak bergantung, tidak menunggu dengan yang di tim inti. Mungkin mereka merasa tim inti itu bapak itu juga di situ, sehingga mereka lebih nanti aja. Itu yang saya alami. Mungkin nanti akan saya bagi yang tim inti ini memang saya tidak berfokus saja ke situ, tapi saya tetap berfokus berjalan mengelilingi anak-anak saya yang lain sambil memantau, mengevaluasi apa yang sudah sampai mana, tahap mana yang sudah mereka kerjakan. Mungkin itu sih solusi menurut saya yang paling realistis. Seperti itu. Bagus ya Pak Rahmat ya, berarti nanti Pak Rahmat akan membagi perhatian ya tadi ya katanya kan, jadi tidak hanya di tim inti, tapi nanti Pak Rahmat juga akan bergerak menuju ke tim asal tadi ya. Iya, bagus Pak Rahmat. Nah, jadi selanjutnya kira-kira apa yang menjadi kekuatan Bapak dalam mencapai tujuan pembelajaran ini? Ya, kalau di observasi yang lalu kita kan sempat minta refleksi dari anak-anak. Yang menjadi kekuatan saya, yang saya rasakan adalah semangat anak-anak untuk belajar. Memang saya akui ketika ini kan hal yang baru juga bagi kita ya, bagi saya juga ini hal yang baru. Dengan menggunakan set pembelajaran yang berdiferensiasi ini sesuai dengan profil belajar anak, tentu bagi mereka juga hal yang baru, bagi saya juga hal yang baru. Untuk memaksimalkan potensi ini kan butuh dukungan, bukan hanya saya sebagai guru, tapi kita juga harus tahu bagaimana pendapat murid. Dan pada waktu itu memang murid mengatakan antusias, senang. Mereka bisa satu kelompok dengan yang punya satu passion sama mereka. Kemudian pembelajaran yang diatur sedemikian rupa sehingga semuanya terlihat aktif. Kemudian keterbukaan, kita guru memfasilitasi agar mereka mau bersuara, speak up tentang apa yang mereka lakukan dan mereka rasakan. Mereka sangat senang. Jadi yang menjadi kekuatan saya adalah untuk kedepannya itu supaya lebih semangat lagi ya, tentu anak-anak ini. Mereka senang. Jadi bagaimana mempertahankan semangat dan rasa antusias anak-anak ini, saya juga harus banyak kreasi dan inovasi lagi dalam pembelajaran.
tentunya untuk memfasilitasi kebutuhan belajar mereka. Mungkin itu kan sama seperti ini juga kan Bu Ayu juga dengan saya. Ini adalah salah satu kekuatan juga bagi saya, dukung untuk saya. Gitu Bu Ayu. Oke Pak Ahmad, berarti tadi kekuatannya semangat anak-anak itu Iya, ya. Jadi semangat. kita Pak Rahmat pun menjadi semangat juga ya. Betul, betul. Bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tadi ya. Iya. Nah, jadi selanjutnya apa kira-kira yang ingin Pak Rahmat mau ambil dari kekuatannya tadi dalam mengimplementasikannya di dalam kelas? Memang yang lalu yang menjadi kekurangan saya tadi Bu Ayu kan karena kurangnya saya mobilitas saya di dalam Iya. kelas itu, membagi diri saya di mungkin satu potensi. Saya dapat ide dari anak-anak kemarin, Pak, kelas kita kan sempit ini, mana kalau kita belajar di luar Pak, seperti itu. Jadi ini sekaligus juga menjawab, saya ada program juga untuk beberapa dari kemarin juga sudah coba saya terapkan dan sedang saya evaluasi. Berdasarkan semangat anak-anak ini, saya sudah mencoba membuat program belajar di alam. Di alam ya. Ya, jadi kan kalau kita punya fasilitas, ada kolam, Iya. di depannya itu ada jalan yang cukup besar yang bisa kita manfaatkan, di lapangan juga dengan pohonnya yang begitu banyak sangat, dan itu sudah pernah juga saya buat dan saya rasa itu yang membuat anak-anak lebih semangat lagi. Semangat ya. Lebih semangat lagi. Jadi saya rasa menjaga semangat dan intention anak ini dalam belajar itu sangat penting. Apalagi memang itu adalah kemauan mereka. Selagi masih sesuai dengan koridor kita sebagai guru, tujuan pembelajaran kita tercapai, Iya. walaupun dengan cara yang sedikit agak berbeda, saya rasa itu bisa saya lakukan. Iya. Walaupun mungkin tidak bisa setiap hari, tapi saya jadwalkan, paling tidak sebulan sekali kita harus keluar. Seperti itu. Berarti sudah ini ya Pak Rahmat, artinya semangat anak-anak itu yang membuat Bapak ini ya. Iya, betul. Jadi punya ide-ide yang lain ya, seperti tadi ide membuat pembelajaran di alam. Iya. Nah, bagus sekali sebenarnya itu Pak. Nah, kira-kira menurut Bapak kalau ide inilah nanti diterapkan, ada nggak hambatan atau tantangan dalam mencapai tujuan dari pembelajaran nanti? Kalau tantangan pasti ada, tantangannya pasti ada. Yang paling penting yang saya jumpai di lapangan adalah dengan ruangan yang cukup besar di alam itu, tentu multitasking kita harus lebih bagus lagi. Jadi itu sih tantangannya. Jadi kita harus bisa memposisikan diri kita agar tujuan pembelajaran kita itu tetap tercapai dengan kita sesuaikan dengan kebutuhan belajar anak. Kita coba fasilitasi, tapi namanya juga anak-anak, apalagi di alam yang begitu luas. Kalau kita tidak memiliki multitasking yang cepat, Iya. bisa jadi keadaannya lebih kacau daripada di dalam kelas. Gitu. Tapi yang saya evaluasi memang sejauh ini masih sesuai dengan koridor. Anak-anak juga dengan teknik yang kita pakai, dengan bantuan lembar kerja juga, sehingga mereka bisa fokus apa yang ingin mereka capai, walaupun dengan kreasi mereka. Ini tuh. Kalau tantangan mungkin hanya itu kalau menurut saya. Tapi intinya tantangan itu lebih kecil sih daripada dukungan. Iya. Kalau saya rasa ya Bu, karena lebih kecil daripada iya dukungan ya. karena saya rasa di sini kepala sekolah juga ketika saya bilang, Pak, saya mau bikin begini kegiatan belajar anak-anak begini, silakan saya dukung. Jadi bagi saya statement itu sudah cukup untuk memberikan kekuatan tambahan untuk saya. Iya. Berarti udah cukup ini ya, maksudnya ide-ide tadi itu sebenarnya dukungan tuh sudah datang ya, Iya. dari kepala sekolah. Tinggal tantangannya tadi bagaimana kita Pak Ahmad Kita katakan ya, sebagai iya, guru sebagai guru harus multitasking Iya, kali ya harus. dalam mengawasi anak-anak di alam, karena kan
jangkauannya lebih Lebih luas luas. lagi ketimbang di dalam Nah, kelas. benar, Iya. benar sekali. Cuma ya walaupun luas, anak-anak saya lihat jadi lebih senang, lebih ceria sih, walaupun mata pelajaran saya matematika, Iya. tapi kelihatannya mereka lebih Tapi nyaman. dengan begitu kan jadinya belajarnya lebih menyenangkan kan. Iya, Walaupun mata betul. pelajarannya sulit kan jadinya lebih fun gitu kan. Iya, yang saya lihat itu, Iya. mereka anak-anak lebih ceria, lebih enjoy lah Iya. daripada Oke. harus fokus dalam kelas gitu. Wah, senang kali. Saya udah bisa bayangkan itu anak-anak gimana kalau nanti belajarnya di luar kelas ya, di alam Iya, ya. betul. Pasti mereka senang gitu. Nah, sekarang kira-kira apa yang menjadi prioritas Bapak dari yang ingin tadi direncanakan tadi kan pembelajaran di alam atau tadi tetap di kelas, tapi tadi dengan mengatur durasi waktunya. Nah, yang mana yang menjadi prioritas Bapak? Kalau yang menjadi prioritas saya tetap menurut saya ya, kalau di kedua poin ini, di dalam kelas ataupun di luar kelas, tetap sih prioritas saya tetap kedua-duanya tuh balance, tetap sama-sama mengacu pada tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yang intinya mungkin begini Bu. Prioritasnya tetap di tujuan pembelajaran, hanya saja secara teknis Ya. saya pribadi berusaha untuk memfasilitasi kebutuhan belajar anak tadi, sehingga yang menjadi prioritas utama saya itu tadi selain ketercapaian tujuan pembelajaran adalah memenuhi kebutuhan belajar anak tadi. Kita tahu tidak semua anak itu suka matematika. Saya sadar itu. Dari 40 murid kita misalnya 10 saja yang suka matematika itu adalah dua jempol sama saya. Tapi bagaimana caranya membuat yang 30 anak yang lain ini merasa nyaman belajar dengan saya? Nah, itu yang jadi prioritas saya. Prioritas Bapak ya. Tentu supaya mereka nyaman, kebutuhan mereka harus kita penuhi. Iya, benar. Seperti itu. Itu prioritas saya, Bu Ayu. Jadi tadi prioritasnya tadi yang pertama adalah memenuhi kebutuhan belajar anak ya, agar semua terpenuhi ya. Sebisa Karena tadi- saya. Ya, sebisa Bapak, gitu ya. Kalau begitu apa strateginya agar tercapai tujuan prioritas tadi? Itu tadi, Bu Ayu, strateginya menurut saya ya refleksi, evaluasi itu bagi saya luar biasa penting. Ya, saya selalu mengevaluasi. Kemudian refleksi dari anak-anak itu tidak bisa saya anggap enteng, Iya. walaupun kita tahu anak SMP nih berbicara, Pak saya mau begini. Kalau mungkin kita yang dewasa menganggap remeh. Padahal ketika kita pikirkan lagi, ternyata ide anak-anak itu cemerlang, dan itu bisa membantu kita sebagai guru untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan mereka ya. Jadi memang strategi saya, dan ini sudah mulai saya upayakan setiap habis pembelajaran atau setiap seminggu sekali, memang selalu saya sempatkan waktu untuk refleksi. Jadi yang biasanya saya tanyakan itu di dalam refleksi itu hanya 3 atau 4 poin. Yang pertama, bagaimana perasaan belajarnya hari ini, apa saja yang sudah dimengerti, mana yang belum dimengerti, dan harapannya untuk ke depan bagaimana. Nah, dari situlah saya menetapkan langkah untuk kedepannya kita belajarnya enaknya seperti apa. Iya. Walaupun tetap koridornya adalah silabus yang kita buat, RPP yang kita buat. Hanya saja mungkin nanti lebih fleksibel untuk memenuhi kebutuhan anak tadi. Mungkin itu Ibu aja. Oke, mudah-mudahan bisa tercapai ya Pak ya dengan Amin. tadi strategi Amin. yang sudah di Bapak paparkan tadi, yaitu melakukan refleksi ya setiap 2 minggu sekali. Nah, kira-kira kapan ya rencana aksinya mau dilakukan? Segera. 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 Seminggu, minggu depan? Kalau Atau bisa bulan- besok. Karena memang ini sedang saya rintis, sedang berjalan juga. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya akan saya lebih semangat lagi, itu intinya. Intinya saya harus lebih semangat lagi agar ini bisa berjalan dengan cepat, dengan ya nggak harus 100% hasilnya, tapi tidak sudah saya mulai, dan baik itu kepala sekolah ataupun rekan-rekan yang lain semua support, itu yang membuat saya optimis sih.
Harus optimis Pak, Iya, semangat harus, ya Pak ya, harus. karena anak-anak murid kan udah semangat ya. Harus. Terakhir ini Pak, kira-kira apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi ini? Komitmen untuk diri sendiri tentu konsisten. Konsisten ya Pak ya. Konsisten. Karena memang Konsisten. kita tahu kita guru tentu punya emosi, punya sisi psikologi yang kadang naik turun kan Iya. begitu. Ya tetap komitmen terhadap diri saya adalah ya semaksimal mungkin saya konsisten dengan apa yang sudah saya niatkan, apa yang sudah saya mulai, dan itu harus tetap berjalan sesuai dengan koridor, sesuai dengan niat saya di awal. Mungkin itu. Konsisten terhadap diri sendiri dan niat yang sudah ditanamkan ya Iya, Pak ya. benar sekali. Oke, kira-kira siapa saja Pak yang dapat membantu dalam menjaga komitmen Bapak ini? Tentu yang pertama anak-anak, ya, anak murid, ya, anak murid. karena sumber kekuatan itu dari mereka, attention mereka itu sangat luar biasa. Kemudian rekan sejawat juga memberi dukungan yang baik. Artinya terkadang saya minta juga mereka sebagai observer, minta masukan dan lain sebagainya. Dan kemudian dari pemangku kebijakan, kepala sekolah juga saya lihat selalu support kepada saya. Jadi mungkin inilah elemen ataupun unsur-unsur di lingkungan sekolah ini yang saya rasa bisa membantu saya untuk tetap komit dan konsisten. Mungkin itu. Oke, salut nih buat Pak Rahmat nih, berarti kan sudah banyak lah ya yang dukung baik itu murid, rekan sejawat dan kepala sekolah. Nah, terakhir ini Pak Rahmat, terima kasih atas waktunya untuk siang hari ini. Saya pun Nah, demikian. saya menunggu ini bagaimana nanti kelanjutan rencana aksi nyatanya nanti, apakah berhasil nanti untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Mudah-mudahan berhasil. Iya, amin, amin. Terima kasih banyak ya Pak Ya, Rahmat. saya atas juga waktunya hari saya juga ini. terima kasih banyak Bu Ayu sudah memfasilitasi saya hari ini. Luar biasa. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Kita ketemu lagi minggu depan ya Pak. Siap Bu Ayu. Demikianlah percakapan kucing pasca observasi. Semoga bermanfaat. Salam bahagia semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.